Baik, tidak perlu menunggu lama. Saya persilakan untuk Bapak Ibu Tugas. Yes, terima kasih Dinda. Ini sesi yang terakhir terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah, dan saya mendapat bagian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi dua hal ini yang akan kita garap bersama-sama Bapak Ibu, kita akan terapkan bersama-sama di kelas kita masing-masing. Yang ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan mengajak Bapak Ibu mindfulness, menyatukan pikiran, raga, dan kesadaran. Itu terlalu tinggi bahasanya. Oke Bapak Ibu, coba ikuti saya. Kita ikuti instruksi saya. Kita akan latihan senam mindfulness. Ya, semuanya. Enggak usah berdiri dulu aja. Kedua tangan ke atas. Kedua tangan ke atas. Itulah namanya mindfulness, kedua tangan ke atas. Ya, bagus Bapak Ibu. Ternyata nggak ada yang ke depan. Kedua tangan ke atas. Oke, ikuti saya. Putar, stop. Putar, stop. Stop. Ada ya? Putar, stop. Putar, stop. Stop. Putar, pegang dagu. Oke. Pasir, pegang dagu, pasir. Pegang dagu, pasir. Ya, itu artinya mindfulness-nya belum masuk. Oke, cukup. Berarti pasien sekarang sudah mindfulness. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke, next. Ya, pada tangan di sana. Coba saya mengajak Bapak Ibu untuk membayangkan tangan kanan Bapak Ibu kepalkan. Nggak usah naik di sini aja, nggak apa-apa. Ya, bayangkan Bapak Ibu memegang barang yang sangat berharga. Barang yang sangat berharga berarti bagi Bapak Ibu sendiri. Ya. Bayangkan Bapak Ibu tidak bisa hidup. Bapak Ibu tidak bisa hidup tanpa benda itu. Dan sekarang itu lain lah. Oke, Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu megang benda yang sangat berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu bayangkan juga ada orang yang ingin merebut barang itu dengan berbagai cara. Mungkin ada yang merayu, mungkin ada yang memaksa, entah bagaimana caranya supaya dia mendapatkan barang yang Bapak Ibu pegang. Bayangkan saja, oke, barang itu sangat berharga, berarti bagi Bapak Ibu. Kemudian ada yang ingin merebutnya dengan segala cara supaya dia mendapatkan barang. Oke, sudah. Setelah ini saya mau ada Bapak Ibu 1-2 yang berkomentar. Kira-kira Bapak Ibu memberi enggak atau tetap mempertahankan, dan beri alasan kenapa. Terima kasih Pak Ibu untuk kesempatan kesejahteraannya. Tadi yang saya bayangkan, karena aku tak bisa hidup tanpa barang itu. Yang ada di pikiranku duit. Jadi aku pegang kuat-kuat. Ketika ada yang merebut, tak kasih.
Loh kok tak kasih? Nanti aku mati. Nah, tak kasih. Mungkin rezeki orang yang berbuat itu lewat saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif. Ada lagi satu lagi? Ya, Pak. Start. Terima kasih. Saya membayangkan yang saya pegang dengan orang itu adalah tunggal. Meskipun itu sifatnya adalah abstrak, tapi sangat berharga. Siapapun yang berbuat angka itu cinta. Berarti nggak dikasih. Ya, orang yang berbuat tadi Bapak nggak kasih. Kenapa? Kenapa Bapak? Oke, baiklah, terima kasih. Terima kasih Pak Mansuyoso. Jadi ada dua dari Bapak Ibu. Yang pertama Pak Nyaman Hadir lembaga uang. Dan ternyata orang yang merebutnya dikasih dengan alasan bahwa dengan memberi kita tidak kehilangan. Itu alasan dari intinya. Kemudian Pak Mansuyoso memegang benda yang abstrak, cinta, cinta. Dan orang yang membuat gak dikasih karena itu sangat berharga. Oke. Sekarang ya. Oke. Gantian Saya itu hanya genggam angin. Siapapun yang meminta tak kasih. Selesai. Kenapa dikasih Pak? Ada alasan. Harus ada alasan. Angin kan bukan milik saya, milik Tuhan. Oke, tapi itu berharga ya. Oke. Thank you. Terima kasih Pak Sir. Ya, satu lagi Pak Sir. Memegang angin. Saya nggak bisa pegang angin. Oke. Dia nggak untouchable, nggak bisa dipegang. Oke. Dari tiga bayangan dan alasan tadi, pelajaran apa yang bisa kita petik Bapak Ibu? Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang memegang kontrol Bapak Ibu memberi atau tidaknya? Siapa yang mengontrol Bapak Ibu untuk memberi atau enggaknya? Siapa? Kita sendiri. Ya, sepakat? Oke. Dari sini kita akan move on ke sini, belajar. Oke, kita sudah mengetahui bahwa kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Begitu juga dengan siswa. Ketika mereka belajar, kontrol itu ada pada mereka. Itu motivasi. Jadi motivasi yang baik itu adalah motivasi yang datangnya dari diri sendiri. Tadi berhubungan dengan disiplin positif yang ditanyakan dengan Pak Wali Pasir. Disiplin positif itu apa? Kalau dilihat dari KBBI, ya kamus besar sekali. Disiplin itu adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib. Kemudian disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu bagaimana kita atau siswa mematuhi peraturan atau melakukan sesuatu itu datangnya dari dirinya, itu positif. Sehingga motivasi itu tadi ada dua, ada dari dalam, ada dari luar, ada dari dalam, ada dari luar. Ada siswa melakukan sesuatu karena takut hukuman dari luar, karena ingin memperoleh hadiah itu dari luar. Tapi ada siswa yang melakukan sesuatu karena ya kesadaran diri, karena kontrol. Saya harus melakukan ini karena saya menghargai nilai-nilai ini. Saya ingin tidak membuang sampah di sembarang karena saya menghargai nilai kebersihan. Itu ada kesadaran, ada kontrol diri yang baik di sana. Nah, tugas guru tadi berhubungan dengan apa yang disampaikan Pak Sugeng adalah menuntun anak itu supaya
motivasi ekstrinsik itu menjadi intrinsik, tetapi ini butuh proses Bapak Ibu. Nah, kita perlu bersama-sama di sini untuk melakukan hal itu. Artinya menuntun anak itu dari punya motivasi ekstrinsik menjadi kebiasaan-kebiasaan sehingga menjadi budaya yang positif. Ketika kebiasaan sudah dilakukan, budaya akan tumbuh. Nah, tadi juga disinggung hukuman konsekuensi. Oke, saya kasih ilustrasi. Saya kasih ilustrasi. Siswa terlambat datang ke kelas 10 menit. Siswa datang terlambat ke kelas saya 10 menit. Kemudian saya nggak kasih dia masuk. Saya biarkan ya, kamu keluar aja, ikut pelajaran saya. Itu termasuk hukuman tanpa konsekuensi. Ya, hukuman tanpa konsekuensi. Hukuman. Ketika itu menjadi kesepakatan, itu konsekuensi. Tapi saya, kalau tadinya sudah ada kesepakatan, itu namanya konsekuensi. Oke, ada pendapat seperti itu. Secara spontan saya keluar aja. Hukuman. Oke, terima kasih Bu. Ya, ada beberapa. Kemudian situasi yang kedua, si anak tadi, sebut saja namanya Dewi, dia kelas 10 menit. Saya biarkan dia masuk, tetapi saya suruh dia membuat mengerjakan tugas tambahan tentang pelajaran hari itu. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kalau hanya itu dilakukan sepihak, karena hanya menguntungkan satu pihak. Nah, sedangkan kalau kesepakatan itu kan kedua belah pihak itu harus untung. Misalnya saya menjual barang. Nah, pihak pembeli kan mendapatkan barang, sedangkan penjual mendapatkan untung. Nah, ini kan karena sudah ada kesepakatan. Tetapi kalau hanya dilakukan satu dua pihak, ini namanya Oke, berarti kembali ke tadi yang Pak bilang ya. Oke, ada kesepakatan sebelumnya. Jadi ada itu namanya, kalau ada kesepakatan harus ada kedua belah pihak. Mungkin di waktu kita sebelum proses anak-anak, pokoknya kalau kita terlambat, anak-anak mungkin terlambat 10 menit, apa sih yang harus kalian lakukan? Apakah boleh diperbolehkan masuk atau di luar? Nah, itu kan perlu disosialisasikan dulu. Kalau anak-anak di luar saja, Bu, ini ada kesepakatan. Nah, intinya seperti itu. iya, sama seperti yang Pak sampaikan tadi ya Bu ya. Ada kesepakatan sebelumnya, itu disebut dengan konsekuensi. Oke. Satu lagi, siswa tidak mengumpulkan tugas, sampai saya. Kemudian saya suruh keliling lapangan plus membuat tugas. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman lagi. Iya. Karena belum ada kesepakatan. Iya. Oke. Kemudian kasus yang sama, dia tidak mengumpulkan tugas. Kemudian saya kasih tugas yang sama dan tugas tambahan. Itu hukuman apa konsekuensi? Harus paruh ya. Konsekuensi. Kesepakatan apa belum? Ada kesepakatan apa belum? Oke. Yang pertama tadi ada kesepakatan atau belum? Itu yang pertama. Kalau ada kesepakatan konsekuensi, kalau tidak hukuman.
Kemudian yang kedua, jika sanksi yang diberikan itu tidak sesuai dengan kesalahannya, itu hukuman. Ya, sanksi yang diberikan itu tidak sesuai dengan kesalahan dia. Dia tidak mengerjakan tugas, suruh dari lapangan, suruh pusat, itu nggak ada hubungannya. Jadi itu hukuman. Ketika sanksi yang diberikan itu sesuai, misalnya nggak mengumpulkan tugas, nah sanksi yang diberikan kira-kira apa supaya ada pembelajaran terkait dengan pelanggaran yang dilakukan. Itu konsekuensi. Ada dua, jadi ada kesepakatan, kemudian kesesuaian kerelevanan antara pelanggaran dengan sanksi. Begitu. Berikan tugas yang bobotnya sama. Saya pikir gitu. Ya. Itu ya tentang tugas. Sebenarnya saya tertarik tadi dengan anak yang telat. Kan nggak selesai toh persoalan itu akhirnya. Ya. Udah. Oke. Tadi pasti sudah jawab sama Bu. Yaitu artinya ada kesepakatan dulu. Baru itu konsekuensi kalau ada kesepakatan. Saya pikir ini Pak Tuwir, apa sih jalan keluar terbaik? Apakah hanya sekedar yang dua tadi? Saya kira yang perlu ditelusuri, kok bisa telat? Rumah kemana? Kan cerita nanti. Ya. Kesulitanmu apa berangkat pagi? Itu yang lebih solutif. Ya, benar. Maksud saya begitu. Ya. Terhadap sebuah permasalahan tuntaskan. Oke, ya benar sekali Pak Sir. Yang saya maksud di sini, saya cuma mengutip hukuman apa konsekuensi terkait langkah berikutnya. Nanti kita akan masuk ke segitiga resolusi. Bagaimana nanti kita menangani? Ya, itu Pak. Oke, kita ke sini dulu. Dari hukuman dan konsekuensi ini kita akan melangkah ke keyakinan bersama. Jadi kita akan membuat sebuah keyakinan bersama, entah itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang akan disepakati bersama-sama, sehingga restitusi tadi yang disampaikan sebelumnya dapat berjalan dengan baik. Oke, kita akan ke sini dulu, keyakinan kelas. Ya, oke. Apa itu keyakinan? Keyakinan kelas itu adalah keyakinan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai ini diterima oleh semua warga yang ada di sana tanpa membedakan suku, agama, ras dan sebagainya. Semua orang menerima nilai ini. Kita lihat peraturan dan nilai dan keyakinan. Jadi yang selama ini kita gunakan untuk mendisiplinkan siswa kita adalah peraturan. Seperti misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nilai kebajikan universalnya apa? Mungkin menjaga lingkungan atau peduli lingkungan. Dia lebih universal, lebih umum, dan semua orang meyakini hal ini. Kemudian ada peraturan, tidak bermain handphone ketika guru menjelaskan pelajaran. Mungkin di kelas tertentu ada membuat peraturan seperti ini. Nilai kebajikannya apa? Saling menghargai dan menghormati. Artinya siswa itu menghargai guru yang sedang mengajar. Oke. Kemudian ada selalu mengucapkan salam ketika masuk dan keluar ruangan, baik itu di kelas atau di ruang guru. Ya. Itu nilai kebajikannya adalah saling menghargai juga sama. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini nanti akan menjadi dasar kita dalam menangani masalah siswa melalui segitiga restitusi yang nanti akan kita bahas juga. Oke, kita lihat dulu nanti. Karena keyakinan kelas ini harus kita buat di semua kelas agar menjadi dasar dalam kita menangani masalah siswa. Ciri-ciri keyakinan kelas seperti apa? Yang pertama bersifat universal seperti tadi, saling menghargai, toleransi dan sebagainya.
berupa frase kalimat pendek, saling menghargai, toleransi, jujur, pendek, frase kalimat pendek agar mudah diingat. Tidak membuang sampah sembarangan, agak panjang. Tidak membuang sampah, berbentuk frase atau kalimat positif, artinya kita menghindarkan kata-kata yang ada dalam jangan atau tidak. Negatif itu kita hindarkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian menyesuaikan kondisi sekolah atau kelas. Kelas mana yang kita ajak membuat keyakinan kita kondisikan. Ada peraturan apa di sana? Di sekolah juga begitu. Peraturan apa yang ada di sekolah? Tidak hanya peraturan, tetapi mungkin siswa kita ajak melihat perilaku apa yang bisa dijadikan sebuah nilai kebajikan yang bisa diterima oleh kelas itu atau sekolah kita secara umum. Kemudian melibatkan semua warga kelas atau sekolah dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, keyakinan bersama. Semua warga, semua anggota komunitas itu kita libatkan, karena kita akan menerapkan itu semua bersama-sama. Itu ciri-ciri keyakinan bersama yang kita akan buat bersama kelas atau sekolah. Oke. Prosesnya bagaimana Bapak Ibu? Ini hanya salah satu contoh. Bapak Ibu bisa dengan cara Bapak Ibu sendiri bisa memodifikasi. Ini hanya contoh yang saya lakukan di kelas 2. Saya sudah ada beberapa kelas yang sudah saya ajak membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita ajak siswa kita dalam satu kelas itu mendiskusikan peraturan kelas yang ada atau peraturan sekolah yang ada dulu. Selain peraturan, juga kita ajak siswa itu melihat nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Selain peraturan, kita gali semua itu. Yang pertama. Setelah itu, mungkin dengan berkelompok, dibagi kelompok, siswa kita ajak merumuskan keyakinan itu. Peraturan-peraturan yang ada itu menjadi keyakinan. Mereka kita ajak, mereka yang membuat keyakinan itu. Kemudian setelah dibentuk nilai-nilai kebajikan itu yang kita sebut dengan keyakinan dari masing-masing kelompok, kita ajak untuk mendiskusikan bagaimana nilai ini, bagaimana nilai ini, dan seterusnya. Kita ajak untuk merumuskan. Setelah semua kita rumuskan secara bersama-sama, kita ajak untuk menyepakati. Yuk kita sepakati nilai-nilai yang sudah kita buat bersama, kita terapkan mulai dari hari ini seterusnya. Ya, bersama-sama kita terapkan. Ini salah satu contoh langkah membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu bisa modifikasi dengan cara tersendiri. Next. Oke, ini contoh keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan yang dibuat oleh kelas 11-2. Oke, ini contoh nilai kebajikan yang dibuat oleh kelas 11-2. Ada disiplin, ada menghormati, menghargai, bertanggung jawab, peduli sesama dan lingkungan, kemudian jujur, toleransi, sopan santun, gotong royong. Bagaimana jabaran yang mereka buat Bapak Ibu? Ini contohnya. Pada nilai bertanggung jawab, mereka membuat seperti ini. Ini sesudah digabungkan dari semua kelompok, digabungkan dan disepakati. Melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal yang sudah ada. Ini dari mereka. Tentunya ketika ini dari mereka, kemudian kita ajak untuk melaksanakan, menerapkan ini, mungkin memang ini perlu proses, dan tentunya ada kelupaan mungkin. Ketika kita masuk, oh dia nggak mengerjakan tugas, kita ingatkan lagi, kita sudah membentuk keyakinan kelas, bagaimana dan seterusnya. Bapak Ibu saya yakin sudah punya teknik untuk itu. Ada
dijabatkan lagi mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu, mengembalikan barang teman jika ditemukan, mematikan kipas lampu saat tidak digunakan. Ketika kita pulang jam terakhir mungkin kita coba cek apakah mereka sudah melakukan ini. Kalau tidak, kita ingatkan. Itu tugas kita untuk menuntut tugas kita. Memberi surat keterangan apabila tidak sekolah dan membayar kas. Mungkin mereka di kelas 11-2 ini punya iuran kas. Nah, ini dimasukkan di sini sebagai nilai yang bertanggung jawab. Itu yang pertama. Kemudian ada nilai toleransi yang dibuat dengan jabaran tidak mengolok-olok teman lain yang berbeda agama dan suku, menghargai antara umat beragama, berdoa sesuai keyakinan, menghargai setiap perbedaan. Kemudian ada nilai disiplin, mengumpulkan tugas tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu, bentarir, tidak membolos sekolah dan seterusnya. Ini mereka semua yang buat. Ada nilai jujur saat menemukan uang barang yang bukan milik kita sebaiknya dikembalikan. Nah, ini dari mereka. Kalau ada kesalahan kita ingatkan tugas kita menuntut amok tadi kata sini. Tidak mencontek. Nah, ketika kita kasih uang ternyata ada yang indikasi mencontek, ya tindakan kita apa? Kemudian nilai menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan atau peduli lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan terutama di laci. Nah, kita mungkin setelah membuat kesepakatan keyakinan ini kita masuk kelas, kita ingatkan lagi Bapak Ibu. Coba cek lacinya apakah masih ada sampah. Ingat kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita buat, misalnya. Dan seterusnya. Kemudian ada nilai menghargai, menghormati, ada dijabatkan menjadi ini. Jadi nilai-nilai ini yang dikumpulkan ini menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Ada sopan santun, penjabarannya dan seterusnya. Ada peduli sesama, tadi peduli lingkungan, gotong royong. Ketika ada jemaah bersih, mereka bergotong royong, kita ingatkan lagi. Itu nilai-nilai yang disepakati bersama. Ini saya akan mengajak Bapak Ibu menonton bagaimana saya di kelas 11-2 membuat keyakinan kelas bersama. Tentunya pertama kita memberikan penjelasan dulu apa itu keyakinan kelas supaya mereka memahami. Kemudian kita mengajak berdiskusi. Ini mendiskusikan peraturan kelas yang ada, peraturan kelas, nilai-nilai yang mereka ketahui, kemudian peraturan sekolah juga. Kemudian mereka membuat ini hanya salah satu cara saya memakai video. Mungkin Bapak Ibu punya cara yang lain, dipersilakan sesuai dengan yang Bapak Ibu. Setelah mereka membuat, mereka menempelkan dan diakhiri dengan menyepakati bersama yang mana mau disepakati, nilai-nilai apa saja yang disepakati, dan terakhir mereka saya minta membuat, mengetik atau menulis nilai-nilai itu ke dalam satu lembar, mungkin kertas kantong yang akan ditempel di kelas, dan mereka bisa baca setiap hari untuk sebagai pengingat. Ini contoh. Itu
untuk membuat keyakinan kelas sampai di sini dulu sebelum kita lanjut ke segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau tambahan tanggapan untuk memperkaya ilmu kita, silakan. Itu silakan. Sedikit Ustaz. Sorry Pak Heru, izin. Dari keyakinan kelas yang dibuat apa saja itu, saya lihat masih ada beberapa kalimat negatif. Tidak membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih. Itu salah satu contoh. Maksudnya yang ini tidak ada kata tidak. Yang menjadi keyakinan kelas itu adalah yang nilai ini penjabaran. Contoh dari nilai toleransi itu apa supaya mereka mampu ini loh, mereka menggali ini loh. Yang nanti disepakati, yang ditulis di tempel itu yang nilai-nilai universal itu, bertanggung jawab, ini indikator contoh agar mereka mampu, contoh dari tanggung jawab ini. Oke. Nah, yang seharusnya positif, yang tidak negatif, yang nilai yang kita buat. Ini kan peraturan kelas. Nah, peraturan ini dijadikan nilai, dijadikan keyakinan, dijadikan ini masuk kemana? Ini awalnya dari beberapa kelompok. Ini masuk kemana? Masuk ke nilai tanggung jawab. Ini masuk kemana? Masuk ke nilai toleransi, seperti itu. Jadi yang menjadi keyakinan itu adalah nilai itu. Ini saya tulis di sini, saya ambilkan di sini hanya sebagai contoh bahwa bagian-bagian ini peraturan ini menjadi nilai toleransi. Jadi yang dipakai adalah nilai universal yang di atas, disiplin, kemudian jujur, menjaga kebersihan, menghormati dan seterusnya. Oke, terima kasih Pak Seth. Oke, ya. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Bapak dan Ibu, kalau saya perhatikan, ini yang kita harapkan mulai kita lakukan dan depannya. Tapi selama ini sekolah kita pada saat PPDB, pada saat pengenalan lingkungan sekolah 3 hari, kita sekolah ini sudah mempersiapkan tata tertib dan seterusnya sampai dengan apa yang dikatakan guru tadi. Menurut saya ada baiknya nanti di tahun berikutnya ya kita ajak anak-anak itu meluruskan semua itu, sehingga mereka juga merasa bahwa yang membuat itu. Seandainya aku melanggar, ya aku melanggar ketentuanku sendiri, kan begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudahkah Pak Butuh melakukan evaluasi tentang ketentuan ini, terus bagaimana hasilnya? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arif. Yang pertama, usulan sangat bagus, tetapi ini merupakan sebuah proses. Dan ulang lagi, sebuah proses dari peraturan-peraturan yang sudah ada mungkin masih kita pakai karena tidak mungkin perubahan itu langsung kita butuh proses. Tetap kita pakai peraturan, sembari menjalankan peraturan, mari kita ajak membiasakan diri siswa kita juga. Pembiasaan, dan pada akhirnya kita akan menuju sebuah budaya. Kemudian apakah saya sudah mengevaluasi? Ya, saya sudah menerapkan pembuatan keyakinan kelas, dan ketika setiap saya ada kelas, saya ada jam di kelas tersebut sudah semua, saya mengecek. Cara saya evaluasi baru sampai di situ, ngecek gimana di kolom meja, silakan dilihat dulu. Itu saya mengecek nilai peduli lingkungan untuk menjaga kebersihan. Kalau ada
bawah. Kemudian pas misalnya saya kasih tugas, gimana? Sebatas itu, baru evaluasinya sebatas itu. Jadi sembari evaluasi saya mengingatkan, karena lagi saya bilang ini butuh proses baru. Jadi kita harus secara intens mengingatkan. Itu saudara. Ada lagi Bapak Ibu sebelum lanjut? Cukup, oke. Next kita move on to segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tadi sudah disampaikan bahwa suatu proses menciptakan kondisi di mana siswa kita ajar untuk mengenali masalahnya dan mencari solusi sendiri. Artinya siswa sendiri yang saya salahnya seperti ini. Bagaimana saya supaya memperbaiki ini. Dia sendiri yang mencari ide untuk memperbaiki diri. Itu sudah disampaikan. Oke, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara penanganan masalah siswa dengan 3 langkah ini. Yang pertama disebut dengan menstabilkan identitas masalah. Kita stabilkan dulu masalahnya apa, kita gali dari siswa. Setelah itu validasi tindakan yang mereka buat salah. Kita validasi. Bagaimana caranya nanti kita lihat. Setelah itu langkah berikutnya adalah mengaitkan dengan keyakinan kelas, keyakinan bersama yang sudah kita sepakati. Nah, di sini kenapa kita harus membuat keyakinan tadi? Karena ketika ada masalah pelanggaran mungkin, kita akan mengaitkan di dalam penanganan ini, kita akan mengaitkan dengan keyakinan kita yang sudah buat bersama-sama. Misal, ini hanya simulasi Bapak Ibu yang saya buat. Saya praktekkan bersama 2 siswa. Di tahap menstabilkan identitas, menstabilkan masalah, saya bertanya kepada si siswa yang pertama. Sakira pertanyaannya, kita menggali perbuatanmu ini yang kamu lakukan ini dengan ada yang sebagai teman, menurutmu benar atau salah, supaya dia berpikir, oh ini salah, oh ini begini, ini keliru. Kemudian kita stabilkan. Membuat kesalahan itu wajar loh. Setiap orang pernah melakukan, termasuk saya sering melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Ini kita stabilkan dulu identitas kesalahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sejenis. Kemudian setelah ini, tindakan yang salah yang dibuat oleh si pelaku, siswa ini, kita validasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Sebab yakin kamu punya alasan kenapa tidur saat pelajaran saya tadi. Ya, tapi enggak saat kita belajar, setelah pelajaran kita ajak tanyakan seperti itu. Punya alasan dan dia menyampaikan alasan-alasan, sehingga kita tahu kenapa dia melakukan hal itu. Dan kemudian sudah menceritakan. Setelah proses ini terjadi, berikutnya menanyakan keyakinan, kaitkan apa yang sudah dilakukan dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas kemarin, ya. Keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama itu kira-kira kalau dihubungkan dengan apa yang saya kira atau kamu lakukan tadi, kira-kira tidak sesuai dengan nilai yang mana? Nilai yang mana yang kamu lakukan? Oh, nilai ini. Oke. Kemudian selanjutnya, bersediakah kamu memperbaiki? Bagaimana cara kamu kira-kira untuk memperbaiki? Kamu ingin menjadi orang seperti apa jika kamu menghargai nilai ini? Nilai yang menghargai itu misalnya nilai tanggung jawab. Kira-kira kalau kamu bertanggung jawab, menghargai nilai bertanggung jawab, kamu akan menjadi seperti apa yang memberi dirinya mendapatkan sesuatu.
ini lagi sekali proses Bapak Ibu. Kita perlu belajar. Saya juga belum fasih dalam hal ini. Saya juga perlu belajar juga dan perlu kebiasaan untuk melakukan hal ini dan seterusnya. Oke, itu. Kemudian saya punya video juga tentang bagaimana saya melakukan tindakan ini, penanganan restitusi. Ya, tahap pertama menstabilkan identitas dengan menanyakan, menggali permasalahan yang dilakukan. Oke, saya cepat dilanjutkan dengan tahap validasi kesalahan. Seperti tadi prosesnya, pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan, dilanjutkan dengan mengajak siswa untuk kira-kira bagaimana solusinya supaya dia bisa memperbaiki kesalahannya. Itu yang terakhir. Ya. Oke. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin dari yang sedikit ini ada yang ditambahkan lagi atau pertanyaan. Persilakan. Untuk yang sedikit restitusi. Mas Mugi mau nanggapi. Ya, menanyakan supaya si siswa menyadari itu keyakinan kelas yang saya langgar dengan ini keyakinan nilai yang ini. Misalnya dia tadi tidak berbuat tugas. Nah, kita tanyakan dari kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas, menurut kamu keyakinan yang mana yang baik dengan perilaku kamu ini? Kita tanyakan itu. Jadi dia keyakinan tanggung jawab Pak. Oke. Setelah dia tahu bahwa dia melanggar keyakinan nilai tanggung jawab, kita adakan lagi. Kira-kira jika kamu menghargai nilai tanggung jawab ini, nanti kamu akan menjadi orang seperti apa? Dia akan menggambarkan dirinya yang bertanggung jawab, mempunyai potensi yang bagus tentang tanggung jawab. Dia akan menggambarkan. Di situ kita akan mengajak lagi. Setelah itu mengajak untuk tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini sampai di situ. Jadi dia yang mengeluarkan ide sambil kita duduk seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dinda Dewi Lestari. Terima kasih kepada Mas Teguh. Mari kita kasih aplaus. Ya, tadi Bapak Putu Media Sumatera menyampaikan materi tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas itu dibuat bersama dan disepakati bersama. Untuk segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di mana langkah yang pertama menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menaikkan dengan keyakinan kelas. Oke, usai sudah workshop kita akhiri dan terima kasih kepada Bapak Ibu Tuwi Presiden yang telah menyampaikan materi terakhir. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf dan
kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita terapkan bersama-sama untuk membangun budaya positif di sekolah ini, di kelas ini, terutama di sekolah ini. Jadi harapannya ke depan, keyakinan kelas seperti ini akan dibuat di semua kelas, ya, di semua kelas, supaya nanti bisa terciptanya budaya positif. Tahu budaya positif? Kalian melakukan hal-hal yang baik-baik itu menjadi budaya. Ya, tidak membuang sampah, tidak mengganggu dengan tempat belajar. Itu akan menjadi budaya, dari kebiasaan menjadi budaya. Itu namanya budaya. Jadi kita awali dengan membuat keyakinan kelas. Ya. Tidak buang sampah sembarangan, apalagi ini peraturan ya, peraturan atau tata tertib kelas sekolah. Yang pertama, tidak lagi tidak mencoret tembok. Lagi tidak mencoret meja, tembok, meja ya. Ada lagi tidak memakai sepatu di kelas. Apa lagi? Tidak merusak. Ini semuanya juga tidak ya. Apa lagi? Ya, nanti peraturan-peraturan ini kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas yang nanti kita sepakati bersama dan kita terapkan bersama. Keyakinan kelas itu bersifat positif dan universal. Misal, tidak membuang sampah sembarangan. Ini nilai kebajikan universalnya apa? Nilai kebajikan universal dan tidak membuang sampah ini ya, menjaga kebersihan. Dan ini tidak mencoba, dan juga bisa masuk sini ya, bisa masuk sini. Tidak memakai sepatu di kelas, menjaga kebersihan juga. Oke, bisa saja. Tidak merusak benda. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke, itu nilai kebajikan universal. Bertanggung jawab itu salah satu nilai kebajikan universal. Ya, bertanggung jawab. Selain ini, yang termasuk dalam bertanggung jawab apa? Mengumpulkan tugas tepat waktu, itu bertanggung jawab. Ya, masuk ke bertanggung jawab. Tidak mengganggu teman, itu masuk ke tidak mengganggu teman saat belajar, tidak mengganggu teman saat ibadah atau apa, tidak mengganggu teman saat ngaji, tampil ngaji, itu tidak masuk ke nilai kebajikan universalnya apa? Menghargai atau menghormati sesama. Menghormati sesama. Ini universal. Misal, guru menjelaskan di depan, nilai universal yang masuk ke menghargai atau menghormati itu apa? Tidak bersandar, tidak menghargai dan tidak
tidak bertanda bisa ada teman ngomong di depan, guru ngomong di depan, itu nilai adalah menghargai. Ya, ini yang akan kita lakukan sekarang. Kita akan membuat keyakinan kelas seperti ini. Kalian ambil peraturan-peraturan yang ada di kelas, di sekolah, ya, sekolah kayak dari siswa itu, jadikan sebuah keyakinan nilai kebajikan kita seperti tanggung jawab, menghargai, disiplin, Peduli. Ketika ada teman sakit 3 hari berturut-turut, kalian bersama-sama untuk universalitas peduli, kebajikan universal. Maksudnya universal itu adalah tidak terikat dalam satu agama, satu keyakinan, satu suku, dan semuanya universal. Semua keluarga kita. Jadi nanti keyakinan-keyakinan ini setelah kita buat bersama-sama, nanti kita sepakati. Sepakati itu apa? Untuk kita lakukan bersama-sama. Misalnya ketika kamu melanggar, melakukan kesalahan, misalnya buang sampah, nanti kalian akan diingatkan bahwa keyakinan apa yang tidak sesuai dengan dia melakukan buang sampah itu. Nah, mari kita benahi bersama-sama dengan melakukan keyakinan ini. Tahap demi tahap kalian terbiasa dan akhirnya menjadi budaya. Budaya apa? Budaya positif. Sekarang kita akan membuat ini. Oke, silakan satu orang tentu membuat apa saja, silakan tulis di sini. Tidak dalam kalimat negasi, supaya nanti ketika ada masuk dalam kelas pelajaran menjadi komisi. Yang kamu mampu pikirkan. Masih saya kasih 5, kita dapat 5 nilai. Diskusikan, utamakan apa. Ganti siapa diganti? Tadi kan jam 9 kan? Jam 10 dah. Oke. Selamat pagi. Pagi. Nilai pertama membantu teman saat kesusahan. Ujung teman yang sakit tahu dari sekolah. Nilai
tepat waktu, mentaati tata tertib sekolah, melaksanakan tugas, nilai sopan santun, mengucapkan salam kepada guru, menghargai guru sendiri dengan menjelaskan materi, nilai toleransi, menghargai atas keberagaman, dengan nilai keyakinan beragama sebelum memulai pelajaran, menghargai guru yang berbeda, nilai disiplin, berpakaian dengan rapi dan sopan, masuk kelas tepat waktu. Mana ada tanggapan dari yang lain? Peduli, tanggung jawab, sopan santun, toleransi, disiplin. Ada yang menanggapi? Oke, kalau nggak ada silakan duduk. Dua. Besar disiplin, contoh datang sekolah tepat waktu, memakai atribut sekolah dengan lengkap dan rapi, menaati peraturan sekolah contoh menghargai pendapat teman ketika sedang diskusi, tidak bermain HP saat ada kecuali di sekitar, menghargai teman ketika sedang melaksanakan kegiatan. Nilai universal 3 menjaga kebersihan. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan, terutama di laci. 2. Menyiram air setelah digunakan. Nilai universal 4 7. Contoh, saat menemukan uang yang bukan milik kita, dipindahkan ke ruang PPS supaya disiapkan. Tidak memecek sembarangan. Nilai universal 5 dan jawab. Contoh, melaksanakan tugas tidak sebagai jawab, memberi suara surat keterangan apabila tidak datang sekolah, membayar taksi. Biasanya kamu rajin loh untuk tugas kok sekarang gimana? Iya, semua karena saya telah membuka tugasnya sendiri. Saya kan pengurus OSIS dan akhir-akhir ini kegiatan OSIS sangat amat padat. Jadi saya kurang bisa mengatur waktu saya dengan baik dan saya juga tidak ingin mengecewakan teman-teman di OSIS. Jadi itu kamu agak kewalahan ya mengatur tugas-tugas itu, kemudian belum lagi ada tugas dari guru lain, kemudian tugas-tugas ya mungkin membantu orang tua di rumah ya. Memang itu wajar, saya juga sering seperti itu kalau banyak pekerjaan kadang satu pekerjaan itu ya bisa saya tinggalkan ya itu. Jadi terus saat kamu punya kegiatan di OSIS terus ada tugas-tugas dari guru itu bagaimana Anda? Ya, saya saking asiknya dengan kegiatan di OSIS karena saya diberikan tanggung jawab yang cukup besar bagi saya jadi lupa dengan tugas yang saya berikan dan barunya ketika bisa memberitahu di grup WhatsApp kemarin. Oke, saya rasa ya itu memang wajar seperti itu. Jadi ya, seperti tadi yang saya bilang ya, tentunya saya yakin kamu punya alasan kenapa kamu sampai begitu ada kegiatan sampai kamu melupakan tugas-tugas. Kira-kira alasan apa? Iya, saya merasa harus bertanggung jawab dengan organisasi saya dan saya juga tidak enak dengan pengurus OSIS yang lain jika saya melalaikan tanggung jawab saya sebagai pengurus OSIS. Oh begitu. Nah, coba sekarang lihat kamu dengan tugas-tugas seperti itu kemudian kamu sampai melupakan satu tugas dari guru ya. Kira-kira tindakanmu itu dikaitkan dengan keyakinan dirimu atau prinsip dirimu
dengan kelasmu itu apa yang belum terpenuhi di sana? Ketidaksesuaiannya apa? Tidak sesuai Sir. Karena sebenarnya saya juga ingin menghargai waktu saya dan juga tidak ingin meninggalkan tugas, tidak ingin telat melakukan tugas, juga tidak ingin lupa dengan tugas-tugas dan tanggung jawab saya sebagai pengurus OSIS. Mungkin saya yang kurang telaten dalam mengatur waktu saya dan jadinya saya melalaikan tugas pelajaran yang diberikan Mister. Menurutmu keyakinan mana yang tidak sesuai dengan tindakan kamu? Ya, saya kurang menghargai waktu dan kurang bisa membagi waktu mana yang harusnya diprioritaskan terlebih dahulu, pelajaran atau organisasi. Padahal sejatinya saya adalah siswa yang mana pelajaran harus didahulukan ketimbang organisasi yang bisa dibilang itu hanya sampingan sebagai ekstrakurikuler atau organisasi yang sebagai tambahan saja di luar sebagai siswa secara sehari-hari. Oke, seperti saya. Jadi kira-kira kalau kita kamu berefleksi ke belakang tadi dengan dimana kamu kurang bagus dalam kurang pas dalam mengatur waktu kamu mana harus melakukan kegiatan ini, tugas-tugas ini, kira-kira kamu bersedia nggak untuk memperbaiki masalah ini? Sangat bersedia. Bagus. Jadi kalau kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini, kamu bayangkan nanti ke depannya kamu menjadi orang seperti apa? Mungkin saya bisa lebih menjadi orang yang bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan. Saya bisa lebih menghargai waktu dan saya bisa lebih mandiri dalam mengatur aktivitas saya. Oke, bagus itu luar biasa. Itu setelah kamu bayangkan lagi sekarang, setelah kamu melakukan seperti itu, kira-kira nanti itu perasaanmu gimana? Ya tentunya sangat senang karena saya bangga bisa mengatur waktu dengan lebih baik lagi ketimbang yang sebelumnya. Jadi sekarang kita sepakat untuk kamu bisa mengatur waktumu lebih baik. Ya. Oke, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Mungkin bisa membuat list atau daftar mana prioritas yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, mungkin tugas-tugas pelajaran yang diberikan, dan bisa melihat dari kapan sih dikumpulnya, ini urgent atau tidak, ini mendadak atau tidak, ini kapan dikumpulnya, kapan harus diselesaikan. Jadi saya harus tahu mana yang harus diselesaikan dan mana yang bisa dikerjakan setelah yang satunya selesai. Ya, oke, setuju. Kalau misalnya nanti mungkin kamu lupa dengan list-list itu, kira-kira ada nggak yang bisa mengingatkan kamu, teman atau saudara atau siapa yang bisa membantu kamu? Bisa dari guru juga, seperti contohnya yang bisa lakukan di grup WhatsApp kemarin, bisa memberitahu untuk mengumpulkan tugas dan juga mengingatkan untuk tugas yang dikerjakan. Pastinya banyak aspek yang bisa mengingatkan seperti teman-teman di kelas, karena secara tidak langsung teman-teman sering sekali membicarakan tentang tugas di sekolah, di sekolah ada yang diganti, tadi tugasnya apa ya? Pasti ada yang bisa mengingatkan, entah itu orang tua, entah itu teman, entah itu guru, juga bahkan adik-adik juga mungkin bisa mengingatkan. Jadi intinya ada orang atau teman yang bisa mengingatkan kamu. Pasti ada. Jadi kita sekarang sepakat kamu akan melakukan rencana-rencana itu supaya menjadi lebih baik. Yes. Oke, saya tunggu tugasnya. Terima kasih. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Sir. Selamat pagi, Sir. Selamat pagi, David. Selamat ikut. Baik, Sir. Gimana? Baik, Sir. Oh, ini tugasnya. Saya dapat laporan dari temanmu Ilma. Kamu katanya gangguin dia pas mereka belajar di Kota Baca. Apa benar itu? Benar, Sir. Tapi saya itu cuma iseng, Sir. Habisnya bosan nggak ada kegiatan. Ya akhirnya saya gabut dan gangguin teman-teman saya, termasuk Hilma. Oh gitu ya. Ya saya paham. Ya saya juga sering begitu sih. Kalau pas nggak ada kerjaan gabut ya biasanya saya usir. Tapi
kata Hilma dia merasa terganggu waktu itu. Terus apa mereka itu juga kesel sama kamu? Iya sih sih. Saya tahu kalau mereka memang merasa terganggu dengan apa yang saya lakukan ke mereka. Terus? Tapi kan itu kan saya nggak ada kegiatan, jadi saya cuma iseng-iseng aja sih gangguin mereka biar ada teman main gitu sih. Oke, saya paham itu sangat manusiawi. Saya yakin kamu pasti ada alasan kenapa kamu seperti itu. Terus kira-kira kenapa kamu? Saya waktu itu merasa jenuh sih, kan habis pelajaran matematika. Terus teman-teman pada ngerjain tugas, ada yang belajar di kelas dan di pojok baca. Saya kan jadinya nggak ada teman main sih. Gitu ya. Oke. Jadi kamu nggak ada tugas, nggak ada kerjaan, terus kamu merasa bosan, terus gangguin teman kamu. Bertengkar nggak kamu? Enggak sih, soalnya waktu itu kan Hilma kelihatan agak kesal, jadi saya langsung pergi aja sih. Bagus kalau gitu. Jadi kamu nggak menanggapi kekesalan Hilma, jadi nggak membesar ya masalahnya. Kalau kita hubungkan, kamu mengganggu mereka, mengganggu teman Hilma saat belajar, kira-kira itu prinsip atau keyakinanmu atau gimana? Apa itu sesuai dengan keyakinan kelas kamu? Itu sebenarnya tidak sesuai sih dengan prinsip saya dan keyakinan kelas sih. Tapi ya gimana, saya waktu itu juga merasa bosan, jadi saya ngelakuin itu sih. Kira-kira keyakinan kelas apa yang tidak terpenuhi di sana? Mungkin seharusnya saya tidak mengganggu teman-teman saya saat mereka belajar. Saya tidak mengganggu mereka gitu sih. Jadi keyakinan yang tidak sesuai di sana apa menurutmu? Harusnya kita harus saling menghargai, nggak saling mengganggu, karena ketika kita menghargai teman tersebut juga akan menghargai kita sih. Ya bagus, benar itu. Terus kamu mau nggak menyelesaikan masalah? Mau sih, siap bersedia sih. Coba bayangkan kalau kamu ingin menyelesaikan masalah ini, kemudian kira-kira kamu akan menjadi orang seperti apa? Mungkin saya akan jadi orang yang lebih menghargai teman, lebih berempati, dan mungkin saya akan mempunyai waktu-waktu uang yang lebih bermanfaat sih. Itu sangat baik buat kamu ya. Iya sih. Dan juga buat teman-teman kamu. Terus kamu punya rencana apa supaya kamu bisa memperbaiki kamu? Mungkin kedepannya saya akan lebih menghargai teman, dan ketika saya merasa bosan, mungkin saya akan lebih melakukan hobi saya kayak bermain gitar atau tenis meja gitu sih. Oh ya, itu lebih bagus. Artinya kamu ada kegiatan supaya kamu tidak gabut, tidak bosan, jadi kamu nggak ganggu kamu. Oke, jadi kita sepakat sekarang ya, kamu bisa nanti memperbaiki permasalahan ini dengan kamu, dan kamu punya lebih yakin nanti dengan prinsip-prinsip kamu dan juga yang jelas. Oke? Baik sih, sudah sih. Oke, terima kasih sih. Perkenalkan, saya Imade Sulatra, MPD, Kepala SMA Negeri 1 Seperti Banyak, Lampung Tengah, Lampung. Berkaitan dengan pengimbasan atau berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh para calon guru penggerak, ada Pak Alim Kurniawan, ada Bu Siti Alwi, Pak Sugeng, dan Pak Putu Wirya. Ada beberapa hal catatan saya terkait dengan konten atau konsep materi yang telah disampaikan, yaitu terkait dengan motivasi perilaku manusia, kemudian kebutuhan dasar, lalu 5 posisi kontrol restitusi, ya mulai dari penghukuman sampai dengan manajer. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Feedback saya adalah yang pertama,
untuk para CGP ini mungkin perlu pemahaman konsep atau konten materi lebih mendalam gitu, yang disertai dengan contoh-contoh real dalam kegiatan-kegiatan di sekolah maupun di kegiatan pembelajaran, sehingga konsep atau konten yang sudah dipelajari melalui modul-modul itu terasa lebih membumi gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah mungkin perlu dikembangkan adanya diskusi antar sesama CGP gitu kan, di dalam rangka untuk memahami konten-konten yang ada di modul. Kalau misalnya dirasa belum cukup sesama CGP, mungkin perlu diajak beberapa teman yang lain gitu, sebelum dilakukannya pengimbasan terhadap guru-guru lain. Nah, kemudian menurut saya terkait dengan apa yang sudah disampaikan, materi-materi yang saya sebutkan di atas itu sangat bermanfaat untuk untuk satuan pendidikan, untuk sekolah gitu. Misalnya segitiga institusi maupun konsep keyakinan kelas ini, karena sangat belum biasa ya, belum biasa. Kalaupun di sekolah ini sudah ada tata tertib sekolah, namun proses pembentukan atau adanya tata tertib itu masih satu arah ya. Nah, kalau dengan keyakinan kelas ini nampaknya tata tertib maupun apapun yang disepakati itu akan lebih bisa diterima ya gitu ya. Lalu kemudian harapan saya dari apa yang sudah kemarin diimbaskan terhadap seluruh guru di SMA 1 Seperti Banyak ini, tidak hanya sekedar diimbaskan tetapi memang maunya diajak ya, dan dilakukan di kelas gitu ya. Tidak hanya di kelas teman-teman CGP, tetapi kalau bisa di seluruh kelas gitu ya, yang bisa dilakukan oleh seluruh guru gitu ya, sehingga pembelajaran maupun penegakan disiplin itu bisa dilakukan dan diterima oleh seluruh stakeholder, terutama misalnya kalau anak itu terlambat dia harus bagaimana, itu bisa diterima oleh semua pihak ya gitu. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengimbasan yang sudah dilakukan oleh teman-teman CGP terkait dengan budaya positif di SMA Negeri 1 Seperti Banyak. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Suyoso. Saya dari SMA Negeri 1 Seperti Banyak, satu sekolah dengan Bapak Putu Wiryasuta. Berkaitan dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Putu tadi, berkaitan dengan budaya disiplin atau disiplin positif, menurut saya bagus dalam artian apa yang kemudian beliau paparkan tadi memang sangat baik, karena pada umumnya siswa-siswi atau sebagian besar berkaitan dengan masalah penerapan disiplin ini, mereka dalam penerapannya itu masih tergantung pada faktor-faktor luar, artinya mungkin berkaitan dengan masalah sanksi yang diberikan, tapi bukan muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu apa yang dipaparkan oleh Pak Putu tadi, di samping hal positif atau disiplin positif bagi siswa, tentunya kita sebagai guru juga akan mengerti kita sebagai apakah kita sebagai penghukum, apa kita sebagai manajer. Di situ kita akan tahu bagaimana menerapkan disiplin kepada siswa. Tentunya harapan kita bersama bahwa disiplin itu akan berkelanjutan sifatnya. Jadi kalau disiplin itu kita
ciptakan dari diri siswa sehingga itu menjadi suatu pembiasaan, maka dimanapun siswa itu berada tidak tergantung kepada hukuman yang akan dia beri, tapi itu akan menjadi suatu karakter bagi dia, dan itu akan menjadi dan bisa dilakukan sebagai pembiasaan bagi diri siswa itu sendiri. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Lestari, guru SMA Negeri 1 Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, yang juga sebagai rekan kerja dari Bapak Iputu Wiryasuta SPD. Bapak Iputu Wiryasuta SPD dikenal sebagai seorang guru yang cerdas dan kreatif, dan senang berbagi ilmu dengan rekan satu instansinya. Beliau kemarin telah menyampaikan materi berkaitan dengan pengimbasan budaya positif di sekolah dengan materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Materi yang sangat menarik dan menyenangkan. Menurut saya, apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Iputu Wiryasuta SPD sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama tentang materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Karena di sekolah kami selama ini masih menerapkan peraturan-peraturan dalam mendisiplinkan anak, sehingga motivasi yang muncul itu datang dari luar, bukan dari dalam diri anak tersebut. Apabila cara restitusi ini diterapkan, saya yakin secara bertahap siswa akan terbiasa untuk melakukan disiplin diri, karena mereka akan lebih menghargai nilai-nilai keyakinan kelas berupa kesepakatan. Saya mendukung keikutsertaan Bapak Iputu Wiryasuta dalam program Guru Penggerak Angkatan 7. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, penyelesaian masalah yang dilakukan seperti tadi sangat amat baik. Saya sebagai pihak siswa merasa sangat terbantu dan merasa tidak dihakimi begitu saja. Karena biasanya beberapa guru dalam melakukan penyelesaian masalah cenderung langsung menghujani siswa dengan pendapat atau dugaan yang terkadang tidak relevan dengan apa yang siswa rasakan. Dengan metode yang sudah dilakukan tadi, baik guru maupun siswa dapat mengetahui dan dapat melihat dari kedua sisi atau sudut pandang yang berbeda, yang dampaknya adalah kedua pihak dapat mengerti satu sama lain. Seperti guru yang mengerti mengapa siswa melakukan tindakan yang mungkin di pandangan guru kurang baik, dan siswa yang mengerti apa yang dilakukannya belum tentu tepat dan masih bisa diperbaiki, dan kita butuh guru dan orang-orang sekitar dalam memperbaiki hal tersebut. Selamat pagi, perkenalkan saya David Prabusya. Di sini saya akan mengungkapkan perasaan saya setelah ditangani masalah dengan cara segitiga restitusi. Menurut saya, dengan cara seperti ini lebih efektif daripada cara yang seperti dulu. Seperti biasanya ketika ada murid yang melakukan kesalahan atau memiliki masalah, guru maka cenderung akan lebih memarahi murid tersebut. Dengan cara segitiga restitusi ini, maka murid akan lebih berani untuk mengungkapkan perasaan atau alasan dibalik masalah yang diperbuatnya. Berbeda dengan cara yang seperti dulu, ketika murid memiliki masalah, maka guru cenderung akan memarahi murid tersebut. Itu hanya akan membuat murid tertekan dan murid tidak berani untuk ungkap bicara. Mungkin sekian perasaan saya setelah ditangani masalah dengan cara segitiga restitusi. Sekian, terima kasih, saya akhiri, selamat pagi.